Doa dari Bapak Haikal Pasaribu untuk putra tercinta beliau Anda yang saat ini. Ya, nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Kita nggak apa-apa, nanti Bu Nelly bisa join. Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami wa bi dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil bi muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Unzur, ya, unzur apa unzur? Unzur itu fi'il atau isim. Fi'il amr. Oke, fi'il amr. Yang kedua, kaifa. Kaifa, isim pertanyaan. Apa tuh? Isim istifham. Ya. Pertanyaan Ya, itu istifham. namanya istifham. Ya. Kemudian dorobu. Dorobu fi'il madi. Fi'il madi. Terus nomor 4-nya La, waw. Wow, isim isim domir. baris Nomor mutasil 5 Limanya harf. Nomor 5-nya Harf jar. harf jar. Nomor Harf 6-nya isim baris mutasil. K-nya isim domir. isim. Kuneling isinya harf itu. Saya lupa. Kena Oke. sudah ngisi 5 tuh harf, pas melonjas itu terbuat harf lagi, nggak dicek lagi. Oke, Salah saya. sekarang nomor 7. Al-amsalah. 7 itu isim. Oke, isimnya isim jamak taksir ya. Jamak taksir karena dari kata masaluhu. Masalah. Ya. Ya, betul. Masalah, masalu itu mufradnya, jamaknya amsal. Kemudian nomor 8. 8 harf. Harf apa kira-kira? Atof. Atof ya. Atof kemana? Nomor 9-nya nanti. Ke Cari dulu nomor 9-nya apa? Dorobu. Nomor 9-nya apa dulu? Nomor 9. Fi'il atau isim? Fi'il madi. Fi'il madi berarti harus nyari ke sama-sama Dorobu. Nomor 3. Ke nomor 3. Untuk memperkuat bahwa fa-nya itu adalah fa yang atof. Kalau fa atof itu artinya apa? Kalau dia haraf atof maka mempunyai makna apa? Maka atau lah maka. Lalu. Lalu ya. Iya, kalau atof itu berarti dia lalu. Lalu itu lebih cepat daripada kemudian. Kalau kemudian itu kan agak lama gitu ya. Tapi kalau lalu itu segera. Dan tapi segera. Terus untuk membuktikan bahwa dia betul-betul haraf atof dan bukan haraf jawab yang artinya maka, kita buktikan ke sebelumnya. Ada nggak di situ syarat? Ya, karena yang bisa mempunyai jawab itu paling ada 2 ya. Yang pertama yang biasa pakai fa itu, yang pertama adalah ada syarat. Ya, jadi nanti yang ada fa itu fa jawab syarat.
Yang kedua, bisa juga yang punya jawab itu adalah bukan syarat yang tersembunyi, yaitu berupa fi'il amr. Jadi fi'il amr itu bisa punya jawab. Contoh begini, contoh ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalkan makanlah maka kamu akan kenyang, misalkan. Makanlah maka kamu akan kenyang. Berolahragalah maka kamu akan sehat, misalkan. Jadi fi'il amr itu bisa mempunyai jawab itu karena sebenarnya ada syarat sesudah fi'il amr itu. Tapi dia secara implisit saja. Maka redaksi sebenarnya adalah bila ada kalimat, ada ungkapan, makanlah kamu maka kamu akan kenyang. Maka sebenarnya kalimat panjangnya begini, makanlah, jika kamu makan, maka kamu akan kenyang. Ada jikanya. Berolahragalah, jika kamu berolahraga, maka kamu akan sehat. Nah, jadi seperti itu. Ada syarat yang terbuat sehingga fi'il amr itu nanti mempunyai jawabnya. Jadi sebenarnya sih bukan jawab amar ya, cuman jawabnya syaratnya dibuang. Cuman biar singkat itu jawabnya amar. Oke, terus nomor 10. Lalu ada wawunya. Domir. Oke, isim domir. Kemudian nomor 11. Fa. Itu tadi fa lalu itu. Bisa ya, bisa fa atau lagi, cuman di sininya fiilnya itu fiil mudhari. Karena lalu tapi akan datang. Ya, jadi fa atau juga terus ada la. La-nya lah apa? Harf nafi. Nomor 13-nya? 13-nya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudharinya apa ini? Fi'il mudhari yang itu af'al khamsah. af'al khamsah. Nomor 14-nya? 14-nya isim. Isim domir. Isim domir. Sabilan isim. Oke. Isim mufrad. Isim mufrad. Oke, berikutnya. Dharib al-amsal. Ini apa namanya? Ini kan dorobu itu kan artinya ada 3 ya kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi jangan sampai keliru. Memukul. Terus apa lagi? Dipukul. Ada 3. Ada 3 paling tidak. Ada memukul, itu yang paling banyak, yang makna utamanya adalah memukul. Ya, kemudian yang kedua itu bisa artinya membuat. Ya, seperti di ayat ini lebih ke apa namanya? Membuat. Ketiganya, Pak? Membuat. Yang ketiganya itu mengadakan perjalanan. Safar. Ya, safar, kayak safar itu ya. Oke, jadi kalau safar itu gampang. Biasanya kalau doroba itu, kalau dia artinya mengadakan perjalanan, itu biasanya setelahnya doroba itu ada fil ardi. Ada fil ardinya. Jadi seperti di juz 5 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi. Nah itu. Idza darabtum fil ardi. Nah itu contoh dari apa namanya? Perjalanan. Contoh dari maknanya perjalanan. Idza darabtum fil ardi. Nah, seperti di surah An-Nisa 101. Nisa 101. 101 dan surah Al-Maidah 106. Itu ada fil artinya di belakang. Jadi artinya jangan diartikan memukul. Kalau dorobtum fil ardi, kalian memukul bumi kan? Bumi. Ya. Ini mengadakan perjalanan.
in antum darabtum fil ardi, itu di surah Al-Maidah-nya juga gitu. Pokoknya kalau ada doroba kemudian ada fil ardi, itu mengadakan perjalanan, bukan artinya memukul. Oke. Sekarang coba ini artinya apa dorobu di sini? Hmm, Ini Ada karena al-amsal kan apa arti? Perumpamaan kan? ya, Iya. Berarti cocoknya memukul perumpamaan, membuat perumpamaan, membuat. membuat, begitu caranya. Unzur, engkau perhatikanlah. Engkau lihatlah Ya, lihatlah, ini Nabi ya maksudnya. Nah, Allah bilang ke Nabi, kaifa darabu lakal amsala. bagaimana kalian Mereka mereka Hmm, membuat permisalan Perumpamaan. bagi kamu. Terus Lalu oh, dulu mereka Tidak. menjadi sesat. mereka menjadi sesat, Terus maka tidaklah mereka mereka Mampu. atau dapat dapat atau tidak mampu Mampu. mendapatkan sabilan Jalan yang jalan, maksudnya jalan yang benar. Jadi perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana mereka membuat banyak perumpamaan untukmu. Diumpamakan sebagai tukang sihir lah, diumpamakan seperti penyair lah, kan gitu-gitu. Fadhallu. Lalu mereka menjadi sesat, sehingga fala yastati'una sabila, mereka tidak bisa mendapatkan jalan yang benar. Nah, itu orang-orang kafir. Jadi Nabi itu dibikin perumpamaan macam-macam. Jangan ikuti Muhammad, Muhammad itu seorang penyair. Jangan ikuti Muhammad, Muhammad itu penyihir. Nah, pokoknya begitu. Oke, sekarang kita bikin isimnya. Rofa, orang yang membuat perumpamaan. Rofa, tunggal mudzakkar. Doribul amsali. Daribul amsali. Kalau jar. Doribil amsali. Daribil amsali. Kalau nasab. Doribal amsali. Daribal amsali. Kalau tasniya rofa. Ribal amsali. Kalau jar sama nasab. Ribail Daribail. Ya, daribail amsali. Kalau jamak muzakkar rofa. Doribul Daribul amsali. Kalau jar sama nasab. Doribil Ribil Daribil amsali. Amsari. Sekarang muannas tunggal rofa. Ribatul Daribatul amsali. Kalau jar amsali. daribatil amsali. Kalau nasab Ribatal amsali. daribatal amsali. Dua orang perempuan rofa. Ribatal amsali. Daribatal amsali. Kalau jar sama nasab. Ribatayil amsali. Daribatail amsali. Sekarang jamak muannas. Ribatul Daribatul amsali. amsali. Kalau jar sama nasab. Ribatil amsali. Daribatil amsali. Baik, sekarang ini tasrif istilahi. Pola 3. Rumusnya jadi bunyinya fi'il madhi mahada, mudhari'nya yamhadu, nahinya jangan Latamhad Tamhad. fi'il amarnya imhad isim fa'ilnya orangnya Mahidun. mahidun, isim maf'ulnya hudun mamhudun, isim zaman makan tempat waktu mamhadun. Sekarang yang kedua ini masih sama 3 Ma'a Mana mudhari'nya Yamna kalau jangan latamna tamna, fi'il amarnya Imna isim fa'ilnya on Mani'un yang isim maf'ulnya Mamnu'un mamnu'un, isim zaman makan mamna'un Oke, mamnu itu dilarang ya. dilarang.
forbidden. Oke, dilarang. Oke, sekarang berikutnya 2. Rumusnya apa? AI. 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 Kemudian bacanya Malaka. ya, mudhari'nya. Yamlik. Yamliku. Kalau jangan Lam. La tamlik. tamlik. Ini kata ini sudah serap ke bahasa Indonesia ya, memiliki. Kemudian Oh, maliki. fi'il amarnya Imlik. Imlik. milikilah. Kalau orang yang memiliki, Malikun. 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 Ya, malikun orang yang memiliki. Oke, Malikun. sekarang yang dimiliki, Mamluk. mamlukun. Makanya dulu bahasa budak itu mamluk. Seorang budak itu karena bisa dimiliki. Kemudian isim zaman maka Mamlakun. Mamlikun. mamlikun. Karena fi'il mudhari'nya kasroh. Baik, kemudian kalau kita ini masdar semua ya. Ini takbir. Jadi fi'il madinya apa? Mahada. Ada mudhari'nya. Yumahidu. Yumahidu. Kalau jangan La tumahid. la tumahid. Kalau fi'il amarnya Mahid. mahid. Kalau masdarnya Tamhid. Tamhidan. Himdun. tamhid. Oke, isim fa'ilnya Mumahidun. mumahidun. Kalau isim maf'ulnya Mumahadun. mumahadun. Huruf aslinya apa saja? Imhada. Imha. Mim, Dal. ha, sama dal. Kemudian ini ada master begini. Kira-kira fi'il madinya apa? Apa? Imtana'ah. Iftana. Imtana'a. 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 Iftana. Kalau fi'il mudhari'nya Yamtani'u. yamtani'u. Kalau nahinya La. La tamtani'. la tamtani'. Fi'il amarnya Imtani. Imtani'. masternya bunyinya Imtina'un. imtina'un. Isim fa'ilnya Mumtani'un. mumtani'un. Isim maf'ulnya zaman makan Mumtana'un. mumtani'un. Huruf aslinya apa saja? Mim. Mim. Nun. Mim, Ain. nun, sama ain. Ain. Oke. Kemudian ini ada master begini. Ini apa ini? Tamlukun. Salah. Tamallaka. Tamalukun. Ada tasdid. Tamalukun. Oke, kalau masternya tamalukun, berarti fi'il madinya apa? Tamallaka. Tamallaka. Oke. Kemudian mudhari'nya Ya tamallaku. yatamallaku. Kalau nahinya La tatamallak. ada 2 tak ya, la tatamallak. Kemudian fi'il amarnya Tamallak. tamallak. Masdarnya Tamallukun. tamallukun. Isim fa'ilnya Mutamallikun. Tamallikun. mutamallikun. Isim maf'ul zaman makan Tamallakun. 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 Huruf aslinya apa saja? Mim. Lam. Mim. Lam. Lam Kaf. sama kaf. Baik. Kemudian sekarang tasrif lughawi. Ada mudhari seperti ini. Ya. Berarti untuk fi'il madinya untuk dia laki-laki. Ya. Berarti na'arna. Mana. Yo. Imtana. Imtana. Ada taknya kan? Iya. Taknya di tengah berarti fi'il madinya imtana. Imtana'a. Yang 5 huruf ya. 5 huruf. Imtana'a. Kalau mereka berdua laki-laki. Imtana'a. Imtana'a. Terus kalau mereka. Imtana'u. Dia. Imtana'at. Mereka berdua perempuan. Imtana'ata. Mereka banyak perempuan. Imtana'na. Terus imtana'tu kami imtana'na. Terus fi'il mudhari'nya untuk dia satu orang
Mudzakkar. Tani'u. Yamtani'u, Yam- mereka berdua. Yamtani'ani. Ani. Mereka banyak laki-laki. Yamtani'una. Yamtani'una. Una. Dia perempuan satu. Tamtani'u. Yamtani'u, mereka berdua. Tamtani'ani. Mereka khusus perempuan. Yamtani'na. Ya, yamtani'na. Pakai ya, Oh, ya. yamtani'na. Anta, kamu laki-laki satu. Tamtani'u. Tamtani'u. Kalian berdua. Tamtani'ani. Tani'ani. Kalau kalian banyak. Tamtani'u. Tamtani'una. Tamtani'una anti. Anti. Tamtani'ina. Tamtani'ina. Kalian berdua perempuan. Tamtani'ani. Tani'ani, kalian banyak khusus perempuan. Tamtani'na. Tamtani'na, aku. Anak. Tamtani'u. Tamtani'u, kami. Tamtani'u. Tani'u. Baik, sekarang perintah memang aslinya hanya untuk orang kedua. Tapi bisa juga perintah untuk orang ketiga. Nah, karena perintah khusus untuk orang kedua, berarti orang ketiga itu harus minjem fi'il mudhari dikasih lam amar. Sekarang perintah untuk dia satu orang laki-laki. Li. Yamtani'a. Yamtani'. Terus mereka berdua. Yamtani'a. Yamtani'a, mereka banyak laki-laki. Yamtani'u. Yamtani'u, mereka dia satu orang perempuan. Litamtani'. Litamtani', mereka berdua perempuan. Litamta'in. Litamtani'a. Oke, perintah untuk mereka banyak khusus laki perempuan. Yamtani'na. Liyamtani', nah ini mabni ya karena ada nun niswa. Kemudian perintah untuk kamu satu orang laki-laki. Yamtani'a. Tani', kalian berdua laki-laki. Yamtani'a. Kalian banyak laki-laki. Yamtani'u. Kamu satu perempuan. Yamtani'i. Imtani'i, kalian berdua perempuan. Yamtani'a. Kalian banyak perempuan. Yamtani'na. Oke, imtani'. Selesai. Diingat ya, ini jangan lupa kalau ini lam amar itu ketika dia sendirian, maka dia sama seperti harokatnya, bunyinya sama seperti lam ta'lil atau lam juhud. Semuanya bunyinya li. Maka kita harus pinter-pinter, maksudnya memilih antara apakah itu li yang artinya perintah, lam amar yang menjazubkan, atau li untuk ta'lil. Ta'lil itu untuk agar supaya yang menasabkan. Nah, tapi di dalam Al-Quran untuk lam amar itu seringkali dibarengi oleh fa atau wa, sehingga nanti lam amarnya itu sukun mati. Jadi seperti fal yatawakkal, ada fa-nya, maka lamnya jadi mati, bukan fal yatawakkal tapi fal yatawakkal, wal yatalattaf, ya, wal tanzur. Nah, itu ada wawunya atau fa-nya biasa. Atau summa, seperti harf istinaf ya, atau harf atof. Itu bisa. Seringnya seperti itu. Baik, kemudian ada i'rab sekarang. Masih kita fokus untuk membedakan antara beberapa macam in. Kita tahu bahwa in itu paling tidak kita harus kenal 4. Yang pertama adalah in yang artinya jika, yang kedua in artinya meskipun, yang ketiga in artinya tidak, dan yang keempat adalah in artinya sungguh. Nah, gitu ya. Ini di sini kira-kira in yang artinya apa? Sungguh. Apa cirinya? Ada kana. Ada kana. Satu lagi ada li. Ada lam. La. Ada la ya. Itu namanya bukan lagi, itu lam farikoh namanya. Ya, lam farikoh. Itu harus, pokoknya kalau ada in itu kita lihat dulu ke depan ada apa di sana. Ada kana, kada, atau wajada biasanya kalau di Al-Quran ya. Terus kemudian untuk memastikan ciri keduanya harus ada, yaitu lam farikoh. Lam farikoh. Jadi kunna la fi dhalalin mubin.
Dolal artinya kesesatan, mubin yang nyata. Coba diartikan dulu. In kunna lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kita dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Farikoh tuh artinya Ternyata. Lam fariko nggak ada artinya. oh, Fariko itu kan hanya untuk pembeda oke. bahwa memastikan bahwa in yang di depan itu artinya sungguh. Oke. Namanya in al-mukhafafah. Jadi nggak usah diartikan. Diikuti oleh itu ya. Kami adalah dulu Kami dulu ya di dalam kesesatan nyata. yang nyata. Jadi sungguh dulu kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke. Oh. Langsung ya, in ada 8 nomor. Yang pertama in pasti, yang kedua adalah ini kunna ini asalnya kana ya. Kunna. Ka. Ya. Oke, yang kedua apa? Nah, Nah, Yang ketiga, yang keempat, la. Yang kelima, fi, fi. Yang keenam, dolalin, Dolalin. dan yang ketujuh, mubin, yang mesti nggak apa-apa, Dolalin. boleh mubin dulu atau langsung kita Fi selesaikan dulu. dolalin. Kan kunna kan butuh apa? Butuh khobar kan? Khobar. ya. Khobarnya kan Fi apa? dolalin. Kobarnya Nah, karena adalah syibul jumlah. lalin. Oke. Ibu jumlah fi dolalin. Fi dhalalin itu ya. oh itu 7 ya Pak Ustadz yang vidolan. Ini Ya. 7. Oh, aku tuh baru nyari ini 7-nya mana ya. Kananya mubin ya Pak ya? Kenapa? Isim kanannya mubin. Isim kanannya na. Nah, Kami. Nah. Iya, kan na itu dhamir. Khobar Ya. Ada. Isimnya sudah ada, tinggal cari khobarnya. Khobarnya itu kan Khobarnya. bisa aslinya nasab. Tapi Ya. kalau nggak ada nasab dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Kalau nggak ada yang nasab. Nah, di sini kebetulan adanya syibhul jumlah, yaitu jar majrur, ya kan? Ya. Fi dhalalin mubin. Jadi sungguh dulu kami, ya gitu ya, berada pada kesesatan yang nyata. Jadi sungguh kami itu dulu gitu ya. Ya. Dalam kesesatan. Maksudnya li itu kayak istilahnya kayak benar-benar gitu ya Pak Ustadz, menyangatkan gitu ya. Menyangatkan itu di in-nya, Bu. Ini Oh. lamnya ini hanya indikator aja. Oh. Sebagai indikator bahwa in-nya itu untuk sungguh. Jadi kalau nggak ada lamnya ini diragukan kesungguhannya gitu. Oh, oke. Ya, karena memang in yang artinya sungguh itu kan memang harus ada 2 syarat. Yang pertama diikuti oleh kana atau kada atau saudaranya zonna, diantaranya wajada misalkan. Kemudian di belakangnya ada lam fariko. Nah, kalau nggak ada lam fariko berarti ini bukan in sungguh gitu. Makanya dinamakan fariko itu artinya pembeda. Ya. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah mubin. Mubinin. Oke, sekarang kita urai ya. In, apa in? Itu harf. Harf taukid ya, tetap taukid karena artinya sungguh. Ya. Cuman ini bentuknya Khaffafa. Nah, kalau sudah bentuknya in berarti mabninya mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun karena sudah kondisi terakhirnya adalah sukun. Meskipun aslinya inna. Kemudian yang nomor 2. Karena itu fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis tapi ya nakis dan nasikh ya. Tapi ada dhamir rafa' mutaharrik. Karena ada dhamir rafa' mutaharrik, fi'il madhi itu akhirnya mabni sukun. Mabni sukun. Ya. Kan mabninya fi'il madhi itu ada 3, bisa mabni fathah, bisa mabni sukun, bisa mabni dhammah. Nah, kapan fi'il madhi itu mabni sukun? Fi'il madhi itu mabni sukun bila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Gitu. Baik. Sekarang mabni sukun. Nah, selesai ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, itu domir. Domir, baris, muttasil. Mabni pasti. Mabninya apa? Mabninya sukun. Sukun. Mahalnya rofa. Karena dia karena menjadi isim kanan. Oke, kosong. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu lam farikoh. Lam farikoh atau harf farikoh. Baik. Kemudian
Mabni Ma- pasti. Mabni fathah. Mabni fathah. Oke, kosong semua. Nomor 5-nya sekarang. Fi. Itu harf jar. Jar. Harf jar. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Kosong lagi. Kemudian nomor 6. Isim Mufrad. isim Mufrad. mufrad. Oke, mu'rab mabni. Mu'rab Mu'rab. I'rabnya rofa nasab jar. jar Jar. Kenapa? dijarkan oleh fi. Dijarkan oleh fi. Oke, tandanya kosong ya. Maaf. Kasroh. Kasroh. Kemudian nomor 7. 7 itu apa namanya? Sibu jumlah. Sibu Namanya jumlah. syibul jumlah. Oke, lafil dhalarin. Ini kosong. Mahal. Mahalnya Nasab. itu ya nasab. So, kenapa? Kobar Dia khobar karena. Oke, nomor kana. So, kemudian mubin. apa? Nomor 8. Isim mufrad. Isim mufrad. Mufrad atau mabni? Dia mu'rab. Rofa nasab jar. Jar. Kenapa? Nah, ini kenapa Sebagai naat dari dolalin. Atau sifat dari dhalalin. Kan sama-sama tanwin, sama-sama muzakkar, gitu kan? Ya. Itu karakter dari sifat ya, karakter dari naat. ngikutin depannya. Ngikutin depannya. Nah, tapi gini, kalau kata ngikutin itu jangan sampai keliru ya, karena ngikutin itu ada 4. Yang memang khusus mengikuti itu ada 4 macam. Yang pertama, mengikuti itu bisa karena ada harf atof. Itu mengikuti juga. Yang kedua menjadi sifat atau naat, mengikuti juga. Yang ketiga jadi badal, mengikuti juga. Iya. Yang ketiga yang keempat menjadi taukid, mengikuti juga. Ya, tapi mengikuti itu adalah salah satu ciri dari sifat atau naat. Ya. Nah, yang mengikuti i'rabnya. Jadi kalau kata mengikuti itu mengikuti semuanya ya. Mengikuti i'rabnya sama-sama jar. Mengikuti nakirohnya sama-sama nggak ada halnya. Mengikuti kalau memang di belakang itu sifat berarti harus mengikuti muzakkar muannasnya. Ya. Nah itu yang mengikuti total ya. Oke, sekarang berikutnya ihlal. Ihlal. Fa'al ada sin jim waw. Kalau ikut wazan fa'alta berarti asalnya adalah Jauta. sajauta. Binanya apa? Ada huruf Ini pasti fi'il madi. Bina itu MAN itu loh. Yang itu ya belakang ya. Najwa. Nakis. Nakis Najwa, nanti wawi. Najwa Shihab. Nakis. Nakis ya. Nakis wawi. Nakis wawi. Sigohnya apa sifat? Sigohnya fi'il Madi. Fi'il madi ya. Sekarang apa yang harus bisa dikerjakan di sini? Enggak. Apa? Ada ya? Nggak ada. Tidak ada perubahan. Alah, tapi kita sampai jebot pantesan kok aku bingung. Oke. Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada perubahan? Ayo. Kenapa wawunya? Wawunya matinya asli. Setelah ya. Dan wawunya masih nomor 3, bukan nomor 4. Iya, bener lupa aku ini wawu ini. Gampang dibaca, masih bisa dibaca sejauh. Iya. Ya, jadi penyebabnya mau dikasih kaidah 1 nggak bisa karena wawunya mati. Mau dikasih kaidah 13 karena nggak bisa juga karena matinya asli. Nggak bisa juga. Nah, kemudian mau kaidah 6 mau wawunya diganti ya nggak bisa juga karena masih nomor 3. Oke ya sudah biarkan aja gitu. Ya, Sajauta. Sekarang yang berikutnya masih huruf yang sama tapi mengikuti wazan af'alta. Maka bunyi Jauta. Asjauta. nih wawunya. Nah, binyanya sama, fi'il madi juga, cuman dia sulasi mazid ya, sudah lebih dari 3 huruf. Nah, sekarang bisa nggak dirubah? Bisa. Dirubah jadi apa? Wawunya diganti ya. Kenapa? Karena waw di urutan keempat. Karena sudah urutan keempat dari depan di akhir ya kan. Nah,
Enam. Berada di akhir dan Kaidah keempat. Kaidah 6. Bunyi akhirnya apa? Asjaita. Jaita. Asjaita. Nah, itu sama. Udah selesai. Iya. Itu sama kalau di Al-Quran itu kan sering kita membaca ini. Wa idh najjaina kan? Oh, Pernah Yauna sebenarnya ya. asalnya wawu itu. Oh, Ya, asalnya najjauna menjadi najjai wa idh. Ada dua kan, ada yang pakai tasydid, ada yang pakai hamzah. Wa idh anjainakum, wa idh najjainakum, dua-duanya ada. Kenapa di situ berubah jadi ya? Karena dua-duanya sudah nomor 4 di iya. akhir. Oke. Nah, itu asalnya wawu. Ya sudah. Oke. Oke. Ya, jadi kalau ada masalah tidak harus diselesaikan ya. Ya, betul. Karena memang sudah nggak ada masalah. Pak Ustadz Iya. jangan jadi ngulang-ngulang baca-baca yang dulu. Karena Iya. ini agak lama menentukan Wah. ini ada Tapi hebat normal langsung tahu nggak bisa dikerjain. Iya. Alhamdulillah. Karena selalu ada masalah, selalu ada jawaban. Ternyata jawabannya tidak apa-apa. Nggak gitu. Oh, jadi dikorek-korek lagi ya yang dulu. Iya, saya lihat-lihat itu apa ya ini apa ya. Jadi lihat-lihat yang lama-lama. Oke. Oke, sekarang nomor berapa, Pak? Sekarang 168. 168. Wah, ada Mubin lagi sama kayak tadi ya, Mubin ya. Nyata. Mubin itu artinya yang nyata. Oke. Ternyata. Tapi Mubin juga dalam konteks yang lain juga bisa artinya yang nyata bisa, juga bisa yang menjelaskan atau yang menerangkan. Itu lihat ininya lah, lihat yang disifati ya. Jadi sebelumnya apa? Jadi Mubin itu bisa yang nyata atau bisa yang sesuatu yang menerangkan atau yang menjelaskan. Nah, oke. Khutuwati. Kalau khutuwati itu isim bukan? Isim. Isim apa? Isim itu Isim apa? yang Jamak apa ya? watu. Kamu Anas bukan? Wati. Jamak muannas. Kan Iya. ada panjangnya, kemudian Iya, taknya Pak. dibuka. Iya. Nah, ini artinya langkah-langkah. Oh, langkah. Oke, langkah. Langkah setan. Oh. Nah, langkah-langkah setan. Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dari depan ya. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Hai manusia. Ini ya ayyuha itu kalau dipredeli jadi 3 ya, tapi nggak usah. Nanti daripada bingung. Karena itu sudah beda lagi nanti. Wahai manusia. Kulu. Kalian Makanlah. Nah, Makanlah. ini kalian makanlah. makanlah Mimma fil ardi. dari apa yang Nah, jadi gini. Ada di bumi. Kalau ada isim mausul, itu namanya kan isim mausul. Iya. Kalau Maaf ada ya. isim mausul, sesudah isim mausul itu adalah syibul jumlah. Jumlah itu bisa jar majrur atau dzaraf. Maka di situ pasti dipastikan membuang sebuah kata ya, yaitu berupa fi'il madhi dan fa'ilnya yaitu istaqarra. Itu ya cirinya begitu, karena nanti akan mengambil aidnya dari mana kalau tidak dari kata yang dibuang itu. Jadi cirinya setiap isim mausul kalau diikuti oleh syibul jumlah itu bisa jar majrur atau dzaraf, maka pasti di situ membuang sebuah kata itu. Nah, kalau dalam terjemahan praktisnya begini. Mimma fil ardi itu membuang kata yang ada. Dari apa gitu. di bumi. Ya, mimma fil ardi. Jadi kalau gimana kalau ngartikan mimma fil ardi? Dari apa yang ada. Yang ada di bumi. Jadi Di bumi. ada kata-kata yang ada. Itu semua ya, semua isim mausul. Bisa ma'alladzi, alladzina, semua. Allati, semua isim mausul kalau diikuti oleh syibul jumlah, bisa jar majrur atau dzaraf, maka ada kata-kata yang ada. Itu biar enak gitu ya. Baik. Fil ardi, semua yang ada di bumi, halalan. Yang halal dan Thayyiban apa? Thayyib. Baik. Halal belum tentu baik. Baik belum tentu halal. Jadi halal. Kalau ayam itu halal nggak? Halal.
Tapi kalau ayamnya jadi apa namanya, kalau Tangkai. sudah apa namanya, kalau baik, tapi kalau halal dan Cara baik kan, memotongnya. halal dan baik. Memotongnya nggak pakai bismillah. Dimasak Berarti pakai nggak arang. baik. Sekarang gini, kalau Haram. ayamnya ada penyuri, Wah, haram. halal, toyiban tapi tidak Nah, halal kan gitu. haram. Tidak baik, tidak Ya, baik. ada penyuri nyembelihnya benar, masaknya benar. Ini toyib tapi tidak halal karena ada penyuri. Oke. Wala tattabi'u. Dan janganlah kalian mengikuti ya. Tapi Kenapa lanya diartikan jangan? karena itu apa namanya, Setelahnya ada alif fi'il bukan mudhari. awaunun. Karena lanya lanahi. Iya, lanahi ya. Nah, Oh, lanahi. kenapa bukan lanafi? Kalau lanafi tabiuna. Itu nggak sih? Kalau lanafi tidak mempengaruhi apapun. Ya. Kalau lanahi itu menjazmkan fi'il mudhari. Ya, jadi kalau fi'il mudhari'nya kok jazm, ya sudah berarti dia lanahi. Lanahi, maaf. Nah, ini contohnya nih perbandingannya nih di bawah nih adalah ta'lamuna. Kalau la ta'lamuna ini apa? Itu Apa ya? Nafi ya. nafi. Ya, Nafi karena masih rofa. Nafi. Jadi tergantung mudhari'nya. Kalau mudhari'nya masih rofa berarti nafi, artinya Ya. tidak. Tapi ini sudah jazm ya kan? Tanda jazmnya apa? Jazmnya hilangnya nun. Kenapa jazmnya pakai membuang nun? Kenapa jazmnya? Karena dia Lah, ada. Ya, ayo. dijazmkan oleh Iya, dijazmkan oleh la, betul. La. Tanda jazmnya membuang non. Nah, Membuang kenapa nun. tanda jazmnya membuang non? apa tanda jazmnya membuang? Kenapa nggak pakai sukun? Kenapa kok membuang non? Kenapa nggak pakai Kan tanda jazm kan juga bisa sukun. Ya kan? Kenapa di sini tidak sukun tapi membuang non? membuang? Jawabannya mudah sebenarnya. Cuman karena bingung duluan jadi nggak muncul. Karena alifnya udah nun. Bukan gitu. Karena fi'il mudhari'nya af'al khamsah. Oh. Kalau sahih akhir, tanda jazmnya sukun. Karena dia fi'il mudhari'nya af'al khamsah, jadi tanda jazmnya membuang non. Oke. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya dia sahih akhir, ya dijazmkan. Ya. Kalau sahih akhir, tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun. Nah, karena dia afal khamsah, tanda jazmnya nggak bisa pakai sukun, tapi pakai membuang non. Oh iya, iya. Ada satu lagi. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Tanda jazmnya apa? Mu'tal. Yang mana ya Pak ya? Mu'tal akhir itu apa? Mu'tal akhir itu yang huruf terakhirnya huruf illah. Iya. Huruf terakhirnya huruf alif, waw atau ya. Mu'tal akhir itu huruf terakhirnya adalah huruf yang sakit. Nah, kalau hurufnya sakit, maka tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya kalau huruf yang sakit itu ya membuang huruf yang sakit. Membuang huruf yang sakit. Buang huruf yang sakit. Iya, membuang huruf yang sakit. Jadi fi'il mudhari tanda jazm itu ada 3. Ada sukun, membuang nun, membuang huruf yang sakit. Oh, gitu. Iya. Jadi tergantung karakter mudhari'nya. Kalau mudhari'nya sahih akhir, sukun. Kalau afal khamsah, membuang nun. Kalau mu'tal akhir, membuang huruf yang sakit. Sakit. Jadi seolah-olah itu. Ya. Tadi yang pertama apa, Pak? Yang pertama. Iya. Sukun. Kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Bisa juga jazm itu membuang nun kalau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah. Bisa juga jazm itu dengan membuang huruf terakhir yang sakit bila dia memang fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Oh iya. Pak, 5 tahun baru paham, Pak. Kita paham akhir. Mu'tal akhir, mu'tal itu kan huruf sakit ya. Ya betul. Mu'tal akhir. Nah, nanti ada itu misalkan wala tad'u. Itu asalnya da'awa, tapi pendek itu. Kenapa? Ya, karena wawunya dihilangkan. Loh, kenapa dihilangkan? Karena dia mu'tal akhir.
Memang Takhid. kenapa mutalahnya? Karena dia sedang jazm adalahnya itu. Paham. Nah, gitu. Cuman jarang-jarang ketemu. Tapi kalau ketemu jangan kaget. Ya. Oh. Oke, Dan kan kalian kem- ikuti apa ya? jangan ya, kalian jangan mengikuti. Ikuti langkah-langkah tadi. Khutuwati ini sekarang ini pertanyaannya. Khutuwati itu kan tadi jama apa namanya? Khutuwati Sama muannas. Nah, oke, jama muannas. Sekarang pertanyaannya, i'rabnya khutuwati itu rofa, nasab atau jar? irob Nasab. rofa jar. Ya bisa dua nih Pak. Bisa dua, oke. Kalau jama muannas berharokat kasroh itu ada kemungkinan dua. Ada dua. Apa? Ya. Apa dan apa? Nasab. Atau Jar. kemungkinan dulu, kemungkinannya nasab atau jar. Jar. Kalau rofa nggak mungkin kan? Nah, Ya. jadi kalau jama muannas itu bila berharokat kasroh, maka ada dua kemungkinan. Bisa sedang nasab, bisa sedang jar, bisa juga sedang nasab. Harus hati-hati. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa dia adalah nasab atau jar, dilihat pengaruh sebelumnya. Kira-kira sebelumnya itu kalimat atau ungkapannya itu butuh apa? Butuh nasab atau butuh jar? Nah, gitu ya. Sekarang kira-kira wala tattabi'u itu butuhnya apa? Janganlah kalian mengikuti kata kerja. Fi'il itu butuh apa biasanya? Objek. Butuh apa? Kan mengikuti itu kan transitif ya. Butuh apa? Maf'ul. Butuh objek. Objek. Maf'ul. Butuh maf'ul bi. Objek atau maf'ul bi itu nasab atau jar? Nasab. Nah, berarti khutuwati itu nasab. Gitu loh. Gitu. Iya, caranya menentukan begitu. Karena ketika ada sebuah kata yang tanda i'rabnya masih punya lebih dari satu potensi, ada potensi nasab atau potensi jar, maka kita harus memastikan dia apa ini posisinya. Memastikan posisi itu harus memahami struktur kalimatnya. Sekarang ini kan jumlah fi'liyah nih. Khutuwati sebelumnya nggak ada harf jar, nggak ada yang mudhof, jadi nggak ada alasan buat jar. Tapi adanya malah fi'il, dan fi'ilnya artinya mengikuti. Mengikuti itu transitif atau intransitif? Oh, ternyata transitif, butuh objek ya kan? Butuh maf'ul bih. Berarti khutuwati itu dipastikan tanda kasrohnya untuk nasab. Karena sebagai maf'ul bih. Nah, gitu. Kegiatannya apa? Kenapa? Kegiatannya Syaitannya mudhof ilai. mudhof ilai. Karena mudhof ilai itulah, maka khutuwati nggak pasang al, juga nggak pasang tanwin. Ya kan? Nggak ada al juga kan? Nggak ada tanwin juga. Itu menandakan bahwa memang mudhof itu itu pantangannya mudhof. Nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Namanya khutuwati, bukan al-khutuwati, bukan juga khutuwatin, gitu ya. Tapi khutuwati. Oke, jadi syaitannya sebagai mudhof. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa pakai langkah-langkah? Kenapa nggak langsung jangan kamu ikuti syaitan? Cara-cara. Tipu daya maksudnya ini ya, langkah-langkah. Karena setan tuh kadang langkahnya kayak catur itu, kayak ngiri ternyata. Ya. Ya sama seperti kayak gini. Kadang-kadang kita itu, setan itu menggodanya nggak harus disuruh maksiat. Kita itu kadang-kadang kita itu disuruh ibadah. Iya, terus merasa lebih benar daripada orang lain. Nyalahin cara bacanya. Kamu kok cara bacanya gitu sih? Jelek amat. Ya, jadi kadang-kadang soalnya aku pernah Pak Ustadz digituin, gemes aku. Ya, kadang-kadang Teringat terus. Curcol. Ada yang membuli. Iya, curcol. Nah, begitu ya. Jadi itu makanya Allah itu redaksinya menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkah itu kayak tidak catur itu. Dia kadang-kadang nggak lurus. Kita disuruh apa, tapi sebenarnya ada maksud lain di balik itu. Kita disuruh rajin ibadah, tapi sebenarnya kita disuruh riya, gitu kan? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Nah, makanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu, sesungguhnya dia siapa? Setan. Dia setan lakum
bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang Musuh yang musuh nyata. yang nyata. Jadi kalau diartikan bebas, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian atau bagi kalian. Jadi intinya isimnya inna sama khobarnya itu nanti disatukan. Oke, Inna sudah? yang itu kan, terus khobarnya Habis inna, isimnya inna, terus khobarnya, baru nanti yang lain-lain. Tapi khobar itu Har. langsung jadi satu ya. Kalau ada sifat, jadi sifat sekalian gitu ya. Iya. Oke, ya cukup. Shallallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Ani. Pak Ustadz, terima kasih Mbak Ani. Pak Ustadz, terima kasih. Mbak Ani, makasih. Sehat-sehat semua ya. Maaf. Amin, kita amin. belajar tafsir kalau mau ikutan tafsir Jailani gitu. Tapi Setiap yang itu. yang ngajar tuh orang Jawa, jadi ya sedikit Jawa. Lalu kemarin kita bahas mengenai Al-Fatihah, dan Al-Fatihah bahas apa, intinya apa. Malam ya Mbak Ani ya? Iya, setiap habis Isya sih setengah 8. Hari Senin. Aku mau Mbak Ani ikut, mau. Apa? Aku mau ikut. Oh iya, lu Munul kan ikut tadi malam. Iya, bagus itu pembahasannya. Bisa dapat doa.